Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Panglima TNI dan 3 perwira tinggi yang menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Presiden juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Panglima Komando Pasukan Khusus atau Pangkopassus Letjen TNI Yon Afriandi nampak gugup saat prosesi pelantikan, peresmian, dan pengukuhan di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju! Ulangi. Dalam prosesi pelantikan seharusnya komando untuk maju ke atas panggung menunggu Presiden selesai membacakan draft tersebut. Tapi dengan kesigapannya, Yon Afriandi kemudian memberikan perintah ulangi agar pasukan tetap menunggu sampai Presiden menyelesaikan prosesi pelantikan, peresmian, dan pengukuhan. Jalan! Jalan ke tempat! Henti! Meski demikian, hal ini tidak mengurangi kehormatan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang berlangsung di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan diaspora Indonesia di Singapura menyambut antusias Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo dalam rangka mendatangi Parade Hari Nasional Singapura 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke negeri Singa pada Sabtu 9 Agustus 2025. Kedatangannya di Singapura disambut antusias ratusan diaspora Indonesia, baik mahasiswa, pekerja profesional, hingga siswa sekolah di Fullerton Hotel. Beberapa WNI menyambut Presiden dengan membawa bendera merah putih. Mereka menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Tentunya kami senang sekali mendengar prestasi Indonesia yang semakin banyak di tahun ini, dan untuk ke depannya semoga bibit-bibit akan terus tercipta untuk Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan kali ini, Prabowo mendatangi Singapura karena undangan mendatangi Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kedatangan Prabowo sekaligus bertujuan mempererat hubungan dua negara tetangga ini.
Tim Liputan Anyus melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pria mengaku sebagai anggota TNI menampar dan intimidasi sopir pickup akibat kibarkan bendera One Piece di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini viral di media sosial dan jadi sorotan netizen. Ya, ada istri tuh Pak, ngeliat jadi tampar, nggak ada juga anggota aku. Adik gua. Kalau nggak merasa keberatan, Bukan pernah ikut kalau ditampar. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pickup dan mengintimidasinya. Seorang sopir pickup ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media, apa kalau langsung kita menampar begitu? Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Ya, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera. Lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengibaran bendera One Piece jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian menjadi kontroversi. Meski mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya pengibaran bendera anime Jepang itu kian marak di tanah air. Kontroversi pengibaran bendera One Piece jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian ramai dibicarakan. Kendati mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya bendera One Piece yang merupakan anime asal negeri Jepang itu justru kian marak. Tak hanya di depan rumah, bendera One Piece juga terlihat dikibarkan sejumlah warga pada kendaraan. Namun pro kontra antar elit politik soal pengibaran bendera One Piece semakin ramai. Ketua Umum Partai Berkarya Muhammad Ridwan Andreas menilai jika pengibaran bendera One Piece tidak bermuatan politis yang bisa menurunkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran. Kalau menurut saya sih, kalau bendera selama esensinya itu adalah tidak mendegradasi jiwa nasionalisme kita. Itu kan kalau bendera besok kita pasang bendera SpongeBob, kita pasang bendera ini kan juga nggak masalah kalau hanya sebatas bendera, ya kan. Tapi bukan berarti itu bisa ada muatan-muatan politis di situ. Sementara menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, gerakan bendera One Piece dinilai tidak etis. Demokrat sebut wajar jika ada tindakan tegas dari penegak hukum. Menurut Herman, banyak ruang yang jauh lebih baik untuk menyampaikan sebuah kritik terhadap jalannya pemerintahan, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Banyak kritik dan saran yang dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme kita. Nah, saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, dan kalau kemudian aparat penegak hukum, siapapun menegakkan hukum dengan keras, ya wajar. Meski demikian, sebelumnya Komnas HAM telah menyatakan jika pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin konstitusi. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Sejumlah pihak menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Namun ada juga yang menyebut bukan masalah yang harus dibesar-besarkan. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak ada masalah dengan simbol bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan meminta masyarakat menghormati bendera merah putih dengan tidak mengibarkan bendera One Piece. Ya, pokoknya saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu, udah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih, gitu ya kawan-kawan. Namun makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tim Liputan iNews melaporkan.